Untuk campurannya semen dan pasir ini 6:1 ya teman-teman ya. Pasirnya itu 6, semennya 1 kayak gitu. Dan nanti bila ada peluran yang lebih tipis lagi, nah itu semen kita tambahin lagi. Soalnya di bagian sini otomatis agak tipis ya. Soalnya kan kemiringannya kita atur di sana, jadi lebih tipis. Kalau sini kan tebel, ini sekitar 4 sentian yang sini. Ada yang 4, ada yang 3 soalnya untuk daknya itu nggak rata. Dan ini kita bikin rata atasnya, kemiringannya itu merata kayak gitu. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kita olesin lem. Dan sebelum kita waterproofing ya, kita pastikan air itu mengalir ke pembuangan ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Rendo Channel. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya ya. Oke, kali ini Mas Rendo akan berbagi tutorial bagaimana cara leveling lantai ya teman-teman ya. Lantai cat seperti ini. Untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk catnya itu masih flat. Jadi masih cor-coran ini ya teman-teman ya. Jadi belum di level untuk kemiringan lantai daknya ini ya. Jadi masih flat, jadi air itu masih ada mengenang-menang. Nah nanti kita buat kemiringan kayak gitu ya teman-teman ya. Kita buat kemiringan untuk lantainya ini. Jadi kita arahkan ke pembuangan kayak gitu, pembuangan air ke pipa kayak gitulah. Untuk lokasi di daerah Jagakarsa, Pasar Minggu teman-teman ya. Jadi langkah pertama sebelum kita melakukan scrading atau pelur ya untuk lantai dak ini, soalnya ini udah ada karat, udah ada lumutnya ya, maksud saya udah berlumut, soalnya ini udah hampir setengah tahun belum di pelur kayak gitu. Jadi langkah pertama harus kita bersihkan dulu untuk lumut-lumutnya ini loh. Nah kayak gitu harus kita pelur supaya nanti peluran itu nempel kuat. Dan selain itu kita juga menggunakan lem juga ya teman-teman ya, lem karbon seperti ini untuk rekat beton ya, beton lama dengan beton baru kayak gitu, jadi supaya kuat. Jadi kita kasih lem juga, jadi nggak hanya semen dan pasir kita pelur gitu, enggak, soalnya kita memikirkan jangka panjangnya juga ya teman-teman ya. Jadi supaya kuat atau gimana kita harus cari solusi kayak gitu. Oke, ini kita pembersihan dulu. Jadi ini lumut teman-teman ya, tapi udah kering kayak gini loh. Ini nggak kuat kalau semen langsung nempel di sini tuh nggak kuat. Jadi harus dibersihkan dulu. Jadi langsung ketemu, bener-bener ketemu dak, lantai dak kayak gitu loh. Tidak ada lapisannya. Oke. Oh ya teman-teman nih, ini setelah dibersihkan untuk lumut-lumutnya dan kotorannya, lanjut kita selang. Jadi di bagian sudut itu kita selang, kita timbang untuk mengatur kemiringannya ya. Soalnya ini pembuangannya cuma ada satu ya teman-teman ya, pembuangannya cuma ada di sana. Nanti kita buat aja pembuangannya di sana. Soalnya ini rencana mau dibikin lantai 2, jadi nggak disediakan pembuangan di pojok sono, di situ itu nggak ada, nggak tahu. Ini kita cuma nerusin proyek orang ya teman-teman ya, nerusin proyek orang lain kayak gitu. Nah jadi ini kita atur dari sana, kita miringin ke sini. Nah sampai sini tuh kita bikin miring ke sini kayak gitu. Jadi nanti pembuangnya airnya ke sana. Kita pakai benang seperti ini ya teman-teman ya, pakai benang ini. Nah terus ini kita oleskan lem perekat beton ya teman-teman ya, seperti ini kita oleskan. Nah nanti jangan nunggu kering ya teman-teman ya, jangan nunggu kering, langsung kita pakai adukan itu. Untuk ini kita bikin kepalanan dulu. Nih kita bikin kepalanan, jadi supaya kita melurnya nanti lebih gampang gitu aja. Istilahnya itu kita bikin patokan ya, bikin patokan dulu kayak gitu. Bikin patokan dulu itu, nanti setelah itu baru kita bisa pelur semua brush kayak gitu. Oke. Untuk semennya kita menggunakan semen biasa ini ya. Pasirnya pasir Bangka. Oke teman-teman ya, seperti itu untuk prosesnya. Oke teman-teman, dan ini untuk lemnya ya, lem perekat beton. Campurannya yaitu 1 liter. Nah ini
juga 1 liter kayak gitu, full semua Mas ya. Nah kayak gitu ya. Oke, nah langsung diaduk-aduk supaya merata, jadi supaya tercampur dengan air ya teman-teman ya. Untuk lemnya ini langsung pakai kuas nggak apa-apa Mas ya. Nah seperti itu ya, jadi kita harus gunakan lem seperti ini supaya kuat kayak gitu loh, supaya beton yang lama dan yang baru itu supaya merekat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini untuk bidang yang mau kita pelur dulu ya. Ini yang mau kita pelur, jadi harus dibersihkan dulu dan agak dibikin lembab, jadi agak disiram kayak gitu biar lembab ya teman-teman ya. Dan untuk kotoran usahakan dibersihkan dulu, soalnya ada sisa-sisa adukan. Oke, setelah itu baru kita oles lem tadi yang udah kita campur merata ya teman-teman ya, dioles semua ya. Jadi kayak gitu, jadi fungsinya itu supaya kuat, dan ini juga bisa untuk waterproofing kayak gitu loh. Nah, semua kita olesin dulu, dan ini keneknya yang satu lagi ngaduk. Untuk campurannya semen dan pasir ini 6:1 ya teman-teman ya. Pasirnya itu 6, semennya 1 kayak gitu. Oke, dan nanti bila ada peluran yang lebih tipis lagi, nah itu semen kita tambahin lagi, soalnya di bagian sini otomatis agak tipis ya, soalnya kan kemiringannya kita atur ke sana, jadi lebih tipis. Kalau sini kan tebel, ini sekitar 4 sentian, yang sini ada yang 4, ada yang 3, soalnya untuk deknya itu enggak rata, dan ini kita bikin rata atasnya, di kemiringannya itu merata kayak gitu. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kita olesin lem. Dan ini lemnya ini jangan sampai kering, nggak usah nunggu kering, langsung kita pelur aja ya teman-teman, langsung kita kasih semen kayak gitu. Oke, tahapannya seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini ngaduk, yang itu dioles-olesin lem sebelum kita kasih semen, sebelum kita kasih adukan. Nah kita oles-olesin lem dulu. Ini samun aja. Nah kemarin kita bikin kepalanan tuh supaya nanti hasilnya bisa rata teman-teman ya. Dan ini kepalanan minimal ya 1 hari biar kering dulu kayak gitu ya. Kalau kepalanan ini kan kita bikin kepalanan dulu, soalnya ini kita untuk level lantai, jadi tidak hanya dipelur gitu aja, enggak, ini kita atur kemiringannya, masalahnya kayak gitu. Kalau nanti hasilnya itu benar-benar tidak miring dan masih ada yang air yang mengenang kan repot. Tuan rumahnya guys ya, itu tuan rumahnya, pemilik rumahnya. Nah setelah itu baru kita tarik-tarik gitu aja teman-teman. Nah, hasilnya udah rata, hasilnya udah rata. Oke teman-teman, ini untuk hasilnya, dan juga kita masih proses ya, jadi seperti ini ya. Kita menggunakan hulu yang tebal. Nah, kurang melaku sih. Jadi langsung halus ya, kita tarik hasilnya langsung rata. Nanti setelah itu kalau sudah agak kering seperti ini, baru kita gosok lagi supaya padat kayak gitu ya. Dan ini hasilnya yang udah, jadi dari sana miring ke sini,
dari depan agak miring ke sini, jadi larinya ke sini nih, langsung ke belakang sana. Oke, kopinya juga ready Mas ya. Ini terima kasih orang-orang baik, terima kasih sekali. Kita kerja udah dikasih kopi, jajan, mantap pokoknya. Oke guys, dan ini untuk hasilnya ya teman-teman ya. Ini hasilnya yang sudah kita leveling. Untuk hasilnya seperti ini. Ini tinggal nunggu kering. Nanti kalau sudah agak kering baru kita gosok lagi ya, menggunakan gosokan itu kayak dipegang Mas Aji itu. Kalau udah agak mengering, kalau masih basah jangan digosok dulu ya teman-teman ya, nanti nggak rata malah. Jadi fungsinya hanya untuk memadatkan saja kayak gitu loh. Gosokan itu hanya untuk memadatkan saja. Nanti jadinya seperti ini kayak gitu tuh. Ini udah selesai ya guys ya, tinggal di bagian yang belakang area torn belakang sana, dan ban-banan ini nanti juga kita rapikan ini, soalnya mau kita waterproofing. Jadi usahakan jangan benjol-benjol kayak gini tuh, jangan, nggak boleh, nggak bagus jadinya nanti. Jadi kayak gini tuh harus di cover dulu, di plaster istilahnya, supaya manis seperti ini baru di waterproofing. Kayak gini kan ya masih belepotan kayak gini ya, nanti dirapikan sedikit terus di waterproofing kayak gitu ya. Nah ini setelah kita leveling lantai, jadi untuk kemiringannya sudah kita tentukan tadi. Lanjut nanti kita sika ya teman-teman ya, kita sika menggunakan sika top 107. Setelah itu kita finish cat waterproofing, cat no drop, dan kita lapisi juga menggunakan serat membran tisu kayak gitu. Jadi untuk menahan retakan tersebut, jadi supaya kuat biar nggak retak. Oke, ini kita istirahat dulu sambil nunggu kering itu, kita ngopi. Oke ya teman-teman, jadi setelah agak kering lanjut kita gosok lagi nih. Oke guys, dan sebelum kita waterproofing ya, kita pastikan air itu mengalir ke pembuangan ya, pembuangannya di sana. Jadi ini kita tes ya teman-teman ya, sebelum kita waterproofing kita tes dulu ini untuk kemiringannya, kita pastikan lagi sebelum kita waterproofing. Nanti bila mana masih ada yang kurang bisa kita tambah menggunakan sika top 107 kayak gitu. Nah ini alhamdulillah air sudah mengalir ke sana ya teman-teman ya tuh. Jadi sebelum kita waterproofing kita tes dulu, ini kita siram air dari sana, air udah mengalir ke sana apa belum, dan ini ternyata udah mengalir sini nih. Oke teman-teman, dan langkah selanjutnya yaitu kita aci ya, atau kita sika ini. Ini ya bisa dibilang aci, juga bisa dibilang sika kayak gitu. Soalnya kita menggunakan dua komponen ya, sika juga semen teman-teman ya. Dan kita tambahkan lem karbon seperti ini lem karbon, dan juga pakai lem sika juga. Jadi antara lem